Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, sekarang kita lanjutkan dengan membahas masalah kewajiban nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri, begitu ya Kiai ya. Dalam pernikahan kita sering mendengar begitu ya, apalagi pada saat melakukan ijab kabul, saya wajib memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, sebetulnya apa arti atau definisi dari nafkah lahir dan batin ini, Kiai? Nafkah itu berasal dan bermula dari pembagian fungsi manusia. Jadi bukan keistimewaan. Saya dalam Islam itu didirikan pemimpin rumah tangga. Itu bukan karena saya pasti lebih hebat dari istri saya, tapi lebih kepada unsur kepantasan dan kelaziman. Oleh karena itu, laki-laki itu jadikan kepala rumah tangga. Fungsi dia boleh jadi akan lebih banyak di luar rumah karena mencari nafkah tadi. Sementara istri fungsinya lebih banyak ada di dalam rumah. Kalau ada di dalam rumah, ini logikanya ya, maka kesempatan untuk mendapatkan harta lebih sedikit. Anda jangan berbicara soal online sekarang kan gitu ya, itu lain-lain. Itu nanti kita bahas juga. Tapi dari sinilah kemudian maka Islam mengatakan yang dibebankan kewajiban nafkah itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau saya ngasih uang kepada istri saya itu kewajiban. Kalau istri saya ngasih uang sama saya itu kebaikan. Nah, ya kan itu. Nah, itu konsep Islam dasarnya begitu. Maka kemudian sesuai dengan kebutuhan manusia. Nafkah itu apa? Nafkah itu apapun yang dibutuhkan oleh pasangan. Nafkah itu apapun yang dibutuhkan oleh orang yang menjadi kewajiban dia untuk dinaungi. Jadi dulu nafkah itu singkat. Rumah, pakaian, makanan. Kenapa? Karena itulah kebutuhan pokok. Sekarang pulsa, kebutuhan pokok. Karena anak saya sekarang boleh jadi ketika kuliah online. Kalau pulsanya nggak cukup kuotanya, dia nggak bisa. Maka dia kuota itu menjadi handphone, itu menjadi kebutuhan. Nah, itu yang dikatakan nafkah. Istri juga begitu kan. Dia butuh baju untuk sholat, butuh baju untuk di dapur, butuh baju untuk kondangan. Semuanya ada. Nah, kenapa kemudian itu disebut nafkah lahir dan nafkah batin? Karena manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmaninya butuh uang untuk beli pakaian. Jasmaninya itu butuh refreshing ke luar negeri misalnya atau ke tempat indah untuk menyenangkan matanya. Itu dia butuhkan, tapi dia juga butuh aspek batinnya. Batinnya itu apa? Cinta, menuntaskan syahwatnya. Itu bukan sesuatu yang tabu dalam agama. Maka niatnya orang menikah itu kan memberikan nafkah itu. Seorang suami ia memberikan kewajiban dia dari aspek harta, kemudian dari aspek nafkah batin, mungkin ungkapan cinta, perasaan cinta. Kan ada orang tuh istrinya dikasih bunga tiap hari, tapi ternyata yang dikasih bunga itu istrinya saja, tapi selingkuhannya dikasih yang lain kan gitu lah. Itu orang jadi sakit hati tuh. Tahu gitu. Ada orang yang tidak pernah ngasih bunga sama istrinya, tapi istrinya ketika suami ini meninggal itu air matanya deras betul. Kenapa? Dia bilang karena dia secara batiniah itu mencintai saya dengan cinta yang bisa saya rasakan. Kemudian hubungan seksual itu juga menjadi sesuatu yang menjaga tali pernikahan. Rasulullah itu bilang begini, kalau ada laki-laki atau perempuan itu makna yang sama. Melihat perempuan yang cantik maka cepat pulang. Dia setubuhi istrinya, dia gauli istrinya, maka keinginan untuk bermaksiat itu menjadi hilang. Itu menunjukkan bahwa nafkah batin juga memiliki fungsi utama untuk menjaga keberlangsungan pernikahan. Kalau semuanya sudah dicukupkan di rumah, maka dia tidak punya alasan untuk apa lagi saya mencari yang di luar. Itu namanya nafkah batin. Jadi di sini suami istri itu punya sama-sama kewajiban. Istri punya kewajiban meminta nafkah kepada suaminya, dan ketika suaminya ingin itu wajib untuk dilayani. Kalau istrinya juga berkeinginan, itu juga suaminya wajib untuk melayani, karena ini namanya kewajiban nafkah. Adapun ukurannya itu beda-beda. Nah, itu yang saya mau tanyakan gitu kan? Sebetulnya bagaimana ukuran nafkah lahir dan batin ini? Sama aja Mbak Eva. Ya, ketika kita hidup misalnya di Jakarta yang segala-galanya itu dinilai dengan uang, maka ketika saya punya istri dan hidup di Jakarta, itu kan berbeda misalnya dengan kakak saya yang punya keluarga yang sama tapi hidupnya tidak di Jakarta. Kenapa? Boleh jadi kebutuhannya berbeda. Makanya nafkah itu perintah agama, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf itu baik. Tapi dari kata-kata arafah itu lahir uruf. Uruf itu kebiasaan. Kebiasaan itu kepantasan. Ya kita lihatlah.
tetangga itu nafkahnya berapa, si ini nafkahnya berapa. Istri saya kan juga punya kakak, udah punya adik, lah dia dulu dikasih nafkah suaminya berapa. Dari situ kita ambil kayak statistik gitu loh. Kepantasan saja. Kepantasan begitu ya, saja. Nah itu sama dengan hubungan suami istri gitu loh. Mungkin ada orang yang sehat setiap hari bisa jadi, mungkin ada orang yang dengan seminggu sekali sudah puas, ada orang yang mungkin dengan sebulan sekali. Itu semua Mbak Eva bukan agama yang mengatur, tapi kepantasan dan kesepakatan. Ini kan kayak orang naik mobil kan, supirnya bilang kemana, penumpang harus setuju nih. Kalau enggak, nanti penumpang protes kan gitu. Kemauan penumpang berbeda dengan supir yang nggak jalan gitu. Maka di sini dibangun keindahan Quran yang mengatakan begini. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Saya tuh jadi baju buat istri saya. Istri saya menjadi baju buat saya. Fungsinya baju itu apa? Menutupi kekurangan. Karena saya pada kesempurnaannya dan istri saya pada kecantikannya misalnya. Kan nggak berani keluar rumah kalau nggak pakai baju. Dia tutupi. Maka saling menutupi, saling mengisi dan saling menyempurnakan. Seberapa kesempurnaan masing-masing, yaitu tergantung kesepakatan dan ridho pasangan. Nah, seberapa besar sebetulnya kewajiban untuk membayar atau melaksanakan nafkah itu, Kiai? Kalau kemudian tidak dilakukan, bagaimana berdosa. kemudian? Dia berdosa. Kalau istrinya tidak rela, dia boleh menuntut ke pengadilan. Baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Saya sudah berbulan-bulan, Pak Hakim, tidak disentuh oleh suami saya. Dan saya membutuhkan itu sebagai naluri saya. Manusia itu bukan aib loh. Maka kemudian dia boleh menuntut itu. Kenapa? Karena itu menjadi kewajiban si suami. Sama kan, kalau istrinya tidak mau melayani juga suaminya boleh menggugat itu. Saya ini mau melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, adapun waktunya itu tergantung kesepakatan. Ada juga orang yang salah kan. Ya saya juga nggak tahu itu hadisnya tuh dari mana, katanya kalau berhubungan suami istri itu kayak membunuh musuh Islam itu 70.000 ya. Ya, ada yang nggak punya ajaran kayak gitu. Lah saya takut gitu loh. Nanti kalau saya minta hubungan sama istri saya, nanti istri saya bilang, ya Mas, yang kemarin aja belum dikubur kan. Yang seperti itu Mbak Eva. Itu hanya bumbu-bumbu. Intinya sebetulnya kesepakatan. Mau malam Jumat, mau malam Senin, itu bergantung. Ya, tergantung kesepakatan, ada rasa, ada toleransi. Karena ini adalah sesama anak manusia. Dia tidak saja menggunakan logika, tapi juga menggunakan hati dan perasaan. Maka di situ para pemirsa, besarnya nafkah lahir, intensitas nafkah batin itu diomongkan secara terbuka. Ini loh kebutuhannya, ini loh keperluannya, ini loh kepantasannya. Masa sih Mas, Abang, Papa gajinya sekian, nafkah saya sama kayak dulu, nggak naik-naik kan, nggak juga gitu. Cuma dikasih 1% Dan gitu ingat ya ya. Mbak Eva ya, ini para laki-laki harus ingat loh, nafkah itu bukan uang belanja. Uang belanja kan kita makan sama-sama, ya kan. Tapi kan istri butuh misalnya pakaian, butuh berdandan, butuh skincare, perawatan. Itu semua tergantung suaminya. Ya kalau suaminya nggak mampu, ya udahlah nggak usah pakai skincare, mandi aja yang bersih-bersih kan gitu. Nah selama dia tahu kepantasannya kan nggak ada persoalan gitu loh. Yang penting kan tidak lagi besar pasak daripada tiang. Itu sebetulnya yang harus dibangun. Oke, baiklah Kiai. Terima kasih Kiai untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini Kiai. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini tentunya bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.